Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Halo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari apa? Gue lupa. Hari Rabu tanggal 27 Maret. Alah, 27 Maret, 27 September 2023 jam setengah 8 malam. Oke, ini akan menjadi quick update kita ya guys, karena kalau melihat dari potensi yang ada sekarang Bitcoin, sekarang kan harga 26.800, tapi memang ada beberapa level krusial yang perlu kita perhatikan, karena kemarin kan kita sudah memprediksi, bukan prediksi sih kalau bahasa gue sebenarnya, sudah menganalisa, sudah, mencari arah, sudah menganalisa bahwa potensi pergerakan harga Bitcoin itu akan bagaimana. Nah, kita akan fokus dulu nih ke potensi yang mungkin saja terjadi, cuma memang ada beberapa level atau beberapa perhitungan teknikal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah level resistance ya. Di sini kan memang ada garis trend line yang sengaja kita gambar atau kita tarik. Pada dasarnya adalah bila mana memang harga Bitcoin itu bisa break dari level resistance yang sudah berapa kali berarti ya, 1 kali, 2 kali, itu selalu tertolak, ini ya berarti level-level ini dia, di harga range-nya 27.600, 28.000 memang ini ada level-level krusial. Nah, kita expect atau gua harap emang daily candle itu bisa berada di atas EMA 200 at the daily time frame. Jadi teman-teman bisa fokus kepada EMA 200 daily time frame dan juga EMA 50 pada daily time frame. Nah, bila mana memang candle itu bisa open di atas EMA 200 dan juga EMA 50, mungkin aja besok atau mungkin aja minggu depan itu akan berimbas positif terhadap pergerakan harga Bitcoin, yang dimana berarti bisa mendukung analisa kita ke range harga 35 ribuan. Karena kemarin kan kita sudah menganalisa ya, potensi memang harga Bitcoin itu ke harga 35 ribu pada skenario yang pertama kita bahas. Jadi, potensinya adalah ya at least ginilah, ini kan wave 1, ini wave 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. 5-nya mau dia expansion, berarti lebih bullish, atau dia 3-nya lebih bullish daripada 5 itu nggak jadi masalah. Tapi yang pasti adalah potensi di seperti ini, bisa terjadi, tinggal kita melihat aja di manakah entar dia koreksi 34.900 kah atau 35 ribuan kah. Tapi range-range 1018 dan Fibonacci 114, 33.600, 34.900, 35 ribuan itu kita perlu waspadai. Nah, entar area koreksinya ya gue harap sih area-area koreksi 31 ribuan lah ya, 31,9 atau 31.000 something lah, kisaran harga segini lah. Nah, di situ ya. Jadi harus testing di kisaran harga sekian untuk, bouncing out lagi atau bouncing up ke harga yang lebih tinggi. Jadi kita harus fokus kepada garis atau level resistance yang ada di sini ya, di kisaran harganya berarti 27.500, 28 ribuan, di mana ada penolakan pada range harga tersebut gitu. Tinggal kita lihat aja sentimen, pasar nanti seperti apa, membawa harga positif kah atau justru membawa harga lebih rendah. Tapi ini masuk kok berdasarkan perhitungannya Elliott Wave, tapi ini hitungannya untuk yang minute degree ya. Ini kan kita pakai apa namanya, 1 hourly time frame. Jadi pakai perhitungan kalau Elliott Waves-nya itu yang, minute degree nah gini kali ya. Nah ini ya, ini dia pakai. Nah, ini untuk harga Bitcoin, tapi yang paling pasti adalah setiap potensi itu bisa terjadi, hati-hati penolakan. Bila mana entar naik ternyata tertolak di level resistance, kita kembali kepada analisa berikutnya ya guys. Analisa berikutnya itu kan berarti kita melupakan ini, mana ya, gua agak-agak lupa nih. Nah, potensinya seperti inilah. Jadi broken level support yang ada di sini, sebenarnya gua nggak expect sih dia harga broken level ini karena agak-agak menyeramkan ya. Jadi ini adalah level-level krusial memang yang harus dijaga sebenarnya. Cuman kalau dihitung-hitung secara technical analisis, Elliott Wave pun sebenarnya ya nggak jadi masalah juga, karena kalau secara atau berdasarkan perhitungan Elliott Waves-nya, harusnya umumnya
itu koreksi at least ya 50% dari kenaikan dari harga sini, kan ini naik dari 15 sampai 30.000 itu udah naik 100%. Jadi at least ya turun dari 30 itu sampai dengan ke harga 21 lah paling deket, gitu. Untuk kembali lagi ke harga yang lebih tinggi, karena kalau dilihat-lihat itu paling tinggi 2023, 2024 itu ya 47 ribuan lah dolar ya, 47 ribu dolar tuh berarti kisaran 500 atau 600 jutaan ya mungkin ya. Nah, seperti itu ya, guys. Ini untuk, Bitcoin, gue juga memberikan beberapa analisis sih sebenarnya di ini nih, di Crypto Hell. Jadi di sini gue kasih hedge bar, teman-teman bisa lihat-lihat lagi ya hedge bar seperti apa. Ada beberapa analisis yang teman-teman perlu perhatiin, di sini ada keterangannya, terus di sini ada SUI, terus juga ada OP, terus juga ada Aptos, terus juga ada Matic yang terakhir, terus oh iya guys, ini gua minta tolong buat teman-teman nih yang memang mungkin teman-teman ada yang subscribe atau membership Telegram, premium, teman-teman bantuin yuk untuk nge-boost tinggal satu lagi nih guys. Jadi kalau udah terpenuhi gue bisa share story menggunakan ini, apa namanya, channel Crypto Hell. Dari kemarin kan gue nyobain, kirim story di Telegram, pakai akun gue nggak bisa karena perlu di-boost dulu kalau mau pakai channel. Nah, terus gue juga tadi ngebahas tentang UTSO, jadi teman-teman tinggal ngebaca di sini aja penjelasannya karena kalau gue jelasin di sini agak sedikit panjang. Teman-teman bisa baca di sini secara teliti, kalau mau yang bahasa Inggris tinggal diklik aja Crypto Quant Chart ini dan teman-teman akan langsung ke web browser gitu ya. Nah, kalau untuk Matic, Matic ini sebenarnya juga ya rodok-rodok membingungkan juga ya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya dia juga berada pada level yang agak-agak krusial sih kalau Ethereum ini. Jadi ekspektasinya kita sebenarnya, Ethereum itu bullish ya, untuk kedepannya bullish, harapannya seperti itu. Karena memang deket banget dengan horizontal resistance yang perlu di-break di harga 2144. Ini dolar ya guys, tapi memang ada beberapa level yang kita perlu waspadai. Nah, kalau secara perhitungan memang kita hitung dari sini ya, ini kan dia flat degree, WXY ketemu double combination. Nah, kalau untuk double combination ini, yang kita perlu hitung-hitung atau, antisipasi adalah yang ada di sini dia. Yang ada di sini itu kan berarti WXY, A, di sini B, di sini C ya. Di sini C berarti di sini D kan, di sini D baru ketemu E-nya. Gini ya, ini C gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa ganti jadi minor degree-nya. Karena di sini perhitungan akan minor degree, ini minor degree A, B, C, ini possible juga untuk D, baru nanti ketemu E-nya. Kalau secara harmonic pattern berarti kita ya perlu antisipasi, apa namanya, level breakout ya, berarti resistant breakout. Teman-teman bisa cari berarti cari ini aja ya, cari resistance atau cari potensi harga kenaikan, itu dari sini ya, pakai Fibonacci dari A ke B. Terus ini kan kita menggunakan logaritmik ya, kalau teman-teman mau menggunakan logaritmik berarti Fibonacci-nya ini jangan lupa logaritmiknya juga dinyalain, kalau nggak pakai logaritmik, nah ini juga dimatiin, ini otomatis akan mati ini sebenarnya. Nah gitu ya guys. Nah jadi teman-teman ya perlu hati-hati aja, bila mana memang harga naik, potensi yang paling dekat adalah 2626. Kalau kita ini kan barusan ini ya, A, B, ini adalah C, di sini adalah D, 1618, 2626 dolar. Yang perlu kita antisipasi atau waspadai itu adalah sebentar ya, kita cek dulu, kita cross check dulu sebentar. Di mana sih banyaknya multiple rejection? Kalau ada multiple rejections berarti banyak yang kalah waktu itu atau liquidity-nya di situ banyak banget yang, kalah. Nah, kalau kita lihat kan 2626, 2626, 2626 dolar, 2.626 dolar, di sini kan sempat menjadi level support, dia naik lagi, nggak bisa, turun lagi. Di sini sempat menjadi level support, naik lagi, baru turun lagi. Ya kita bisa asumsikan bahwa ini adalah, area-area, sideways lah pada smaller time frame atau pada range harganya 2.300 sampai dengan 3.000-an gitu.
Nah, jadi memang di sini banyak liquidity yang kita perlu waspadai. Ini bisa ya potensinya teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau teman-teman tadi nyalain logaritmik, ini jangan lupa logaritmiknya kita sesuaikan aja sebenarnya ya. Apakah 1618-nya itu, nah 1414 sesuai, 1618 pun ya sebenarnya sesuai. Karena kalau kita lihat 1618 di sini ya range area ini 3000 sampai dengan 2600 itu kan area sideways at the smaller time frame atau area sideways pada saat harga itu bergerak naik di sini, terus di sini market juga belum menentukan apakah ada penurunan atau tidak. Yang paling pasti kalau kita lihat berdasarkan analisis di sini memberikan sinyal hidden bearish divergence, berarti kan selling pressures-nya pun yang cukup kuat. Jadi potensi Ethereum memang tampaknya memang kelihatan bullish. Jadi tetap teman-teman harus melihat potensi tersebut ya guys. Lalu kalau untuk skenario lainnya itu sebenarnya mana ya perhitungannya. Nah, potensi paling dekat itu penurunan sebenarnya 1361 Fibonacci 0618 baru ntar dia naik lagi. Cuma berhubung kalau kita runut-runut level supportnya, nah di sini kan memang terjadi penolakan 2 kali sebelumnya kan, 1 dan 2, lalu penolakan yang ketiga gitu ya. Jadi potensi memang paling dekat adalah, di sini dia, bukan paling dekat sih sebenarnya. Potensi harga itu naik pada range harga sekian. Terus naiknya juga pun ya teman-teman harus waspada atau antisipasi dengan level resistance yang ada di sini at the smaller time frame. Yang paling make sense menurut gua dari perhitungan Elliott Waves karena memang ini dia udah koreksinya ABC, A, B, dan C. Potensi kenaikan di sini dia emang. Range-nya berarti 1929, 1930 sampai dengan range 3000-an. Ini ya, jadi teman-teman harus waspada sama level resistance horizontal yang ada di sini nih. Ini sebenarnya fake out. Nah gini dia ya, ini fake out kan. Jadi ya kisarannya 2024, 2025 harganya. Ya jadi gini juga boleh guys. Nah gini juga boleh. Kalau teman-teman yang mungkin ragu gua beli di harga segini, potensi masih turun ke harga 1361. Saran gua mendingan DCA aja. Jadi teman-teman nyicil dari sekarang. Toh pun kalau memang turun harganya dari harga sekarang cuma berapa persen berarti ya penurunannya? 16% gitu. 16% pun ya masih deket banget sih menurut gue ya. Tinggal teman-teman mengatur resikonya aja di sini. Cicil di sini berapa persen dari capital atau dari margin, turun lagi berapa persen di sini teman-teman masukin lagi berapa persen dari berapa persen marginnya dari capital kayak gitu ya. Untuk ngejemput nanti harga kenaikannya, atau kalau teman-teman mau menunggu breakout pun, ya boleh aja nggak jadi masalah, cuman ya potensi teman-teman dapat harga itu agak lebih tinggi lah setidaknya di harga 2030 atau 2100-an. Jadi pada level-level ini, nanti teman-teman bisa beli lagi. Jadi teman-teman bisa beli instant buy atau stop limit lah gitu di atas harga-harga sekian. Gitu. Nah, tapi yang paling dekat untuk Ethereum sebenarnya segini ya, paling dekat kalaupun naik, kalau sesuai dari A ke B, tarik garis taruh di sini A ke B 1934. Tapi kalau ngelihat dari liquidity atau ngelihat dari rejection itu ya 2025, 2026, 789. Ya mungkin itu ya guys yang bisa gue sampaikan malam ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Kalau teman-teman mau ngelihat, skenario-skenario lainnya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya, entar gua akan taruh di belakang. Karena ada beberapa skenario yang teman-teman perhatikan kalau bullish dari harga sekarang ya bullish, alhamdulillah. Kalaupun dia memang ternyata harus turun dulu ya, kita ini aja lah legowo aja. Harga turun itu bisa menjadi kesempatan kita untuk beli lagi ya guys. Oke, thank you. I'll see you guys on next video. Peace out.